dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pertama-tama Hotman Paris mengucapkan selamat Natal untuk semua yang merayakan Natal. Semoga liburan kalian juga bahagia dengan keluarga. Malam ini kita akan membahas tentang liburan siaga menjelang Natal dan Tahun Baru. Bagaimana dengan cuaca ekstrim? Apakah tiket pesawat akan turun? Apakah jalan tol akan lancar? Bagaimana nanti menjelang Natal dan Tahun Baru? Inilah hari kebahagiaan keluarga yang ditunggu-tunggu. Ada yang upacara keagamaan, ada yang pulang kampung. Inilah Hot Room, jelang Natal dan Tahun Baru. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jika jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi mencapai 110 juta orang dan mengalami peningkatan 2,83% dari tahun sebelumnya. Kapolri juga mengatakan jika arus mudik Nataru akan terjadi pada 21 dan 28 Desember. Selain volume penumpang yang tinggi saat libur panjang, potensi cuaca ekstrim juga diprediksi akan terjadi saat libur panjang Nataru. Lalu, apakah yang akan dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas yang diperkirakan padat? Bagaimana pula dengan cuaca ekstrim dan potensi bencana alam yang mengancam? Pemirsa, seperti biasa saya selalu ingatin kepada kaum yang berumur seperti aku, jangan lupa selalu minum kopi luwak hitam premium. Kenapa? Akan mengurangi kemungkinan lupa ingatan, ya. Lupa ingatan. Saya sudah 40 tahun jadi pengacara, tapi berkat kopi luwak hitam premium siap fight terus tiap hari. Tetapi berkat kopi luwak selalu siap jaga, siap waspada. Kopi luwak the best, kopi kesayangan Hotman Paris. Juga kopi kesayangannya Sintayong, pelatih tim nasional bola Indonesia. Oke, Ibu dari Kepala BMKG ya. Apa prediksi yang terjadi menjelang Natal Tahun Baru ini? Apakah hujan terus-menerus? Seperti di Bali saya pernah 1 minggu hujan terus-menerus. Kira-kira gimana? Sudah ada nggak analisanya? Betul. Jadi kami sudah melakukan analisis sejak bulan Oktober, Ya. kemudian diupdate di bulan November. Ya. Jadi analisisnya pada periode waktu tanggal waktu itu awal Desember hingga awal Januari, kami memprediksi terjadi peningkatan curah hujan hingga akhir tahun dan awal tahun, Ya. karena beberapa fenomena Ya. di atmosfer dan anomali iklim global yang terjadi bersamaan. Ya. Ya, antara lain memang yang pertama adalah biasa fenomena yang selalu terjadi, yaitu masuknya musim hujan Ya. dari monsun Asia, kemudian bersamaan dengan terjadinya anomali iklim global Ya. yang disebut La Nina lemah dan berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia dapat mencapai 20% atau lebih. Peningkatan. Ya. Yang ketiga adalah terjadinya Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan kumpulan atau gerombolan gerombolan awan-awan hujan yang bergerak dari arah Samudra Hindia di barat Indonesia, berarak-arakan melintasi wilayah Indonesia. Dan itu meningkatkan curah hujan. Yang musim hujan tadi fenomenanya adalah bersamaan dengan puncak musim hujan atau menjelang puncak musim hujan. Kapan itu? Puncaknya kapan? Nah, bervariasi. Kalau Jawa bagian selatan itu di bulan Desember. Iya, namun Jawa bagian utara sebagian besar di bulan Januari dan Februari. Wilayah lainnya di Indonesia juga bervariasi Januari dan Februari. Sehingga Jakarta ini masuknya di bulan Januari. Tapi hujan pun nggak apa-apa, orang udah kosong.
Udah pada pulang, udah pergi, udah pada libur. Iya, Ya. iya. Jadi yang kira-kira paling krusial yang bahaya apa? Bulan apa? Minggu pertama Januari atau apa? Ini sebetulnya sudah mulai dari minggu kedua, 10 hari kedua Desember Ya. hingga 10 hari pertama Januari. Ini yang krusial. Krusial. Iya, karena Jadi sebaiknya semuanya apa? terjadi bersama. Jangan naik pesawat di situ atau gimana? Tidak apa-apa ya, karena nggak kalau apa-apa. pesawat itu sistemnya sudah terbangun. Kalau memang cuacanya tidak memungkinkan, bisa ada delay atau dialihkan atau cancel ya. Sudah keamanannya secara tersistem itu sudah terbangun puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun lebih yang lalu. Nah, yang dikhawatirkan justru pertama adalah jalur darat. Oh, kenapa itu? Jalur darat kan belum ada sistem yang terstruktur seperti di penerbangan dan pelayaran ataupun penyeberangan. Jadi sangat tergantung pada individu. Kalau pesawat, kapal ini sudah punya sistem ya, jadi bukan individu. Oleh karena itu kami menyiapkan informasi khusus cuaca di sepanjang jalur darat. Itu ada untuk setiap hari selama prediksinya 6 hari ke depan. Jadi Bapak kalau akan pergi 6 hari lagi, Bapak bisa cek yang jalur mana yang harus dihindari. Atau itu cek di mana itu, Bu? Dari aplikasi mobile phone Info BMKG. Info BMKG. Ya, jadi bisa diinstal di handphonenya dari Play Store atau App Store. Juga bisa dari laman website di Tapi BMKG. kira-kira liburan ini akan berbeda nggak dengan tahun-tahun lalu, ekstrim atau tidak? Atau memang kira-kira sama? Kalau tahun lalu ini cuacanya lebih melompat dibandingkan tahun lalu. Oh, jadi ini agak lebih ada kemungkinan ekstrim ya? Iya, masih ekstrim. Karena tadi ada 5-6 fenomena yang terjadi pada periode waktu yang sama. Masing-masing meningkatkan curah hujan dan mereka mengamplifikasi. Gimana Ibu Erna? Kok tiket pesawat nggak turun, Bu? DPR gimana? Ya, sebagaimana kita ketahui ini juga Pak Presiden Prabowo juga concern banget terhadap harga tiket ini. Cuman kan harus tetap dipilah dan selektif juga. Artinya jangan sampai dengan turunnya harga tiket ini merugikan juga pihak dari. Tapi belum turun kan sampai sekarang? Beberapa sudah ada yang turun, tetapi beberapa masih belum bisa dikatakan turun, Pak. Nah, saya pikir pemerintah juga harus lebih concern terhadap harga tiket ini, terutama tiket pesawat. Karena bukan pada cost-nya atau price-nya, tetapi pada bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Nah, bagaimana? Yang nyatanya bukan gimana? kepada Ini kebijakan udah tiba di libur nih. Iya, ini bukan kebijakan yang populis, tetapi kebijakan strategis bagaimana kemudian rakyat bisa mendapatkan aksesibilitas yang berkeadilan. Makanya kita juga harus juga mendukung bahwa harga tiket pesawat ini bisa kemudian disesuaikan. Tiket jalur lain gimana? Kereta api apa semua nggak ada yang turun, semuanya sama? Ya, kalau PSO sama. Kalau yang beberapa itu ada yang disubsidi. Ada yang disubsidi oleh pemerintah, ya. Halo Ibu dari Jasa Marga. Gimana prediksi dari persiapan Jasa Marga nih Ibu Listie. Gimana persiapan Jasa Marga? Ya, Jasa Marga Group telah melaksanakan beberapa langkah untuk bisa mengantisipasi lonjakan lalu lintas selama periode Nataru ini. Karena memang diprediksi kemarin puncaknya sudah terjadi di tanggal 21 Desember, nanti mungkin akan terjadi lagi di tanggal 28 Desember, dan nanti di tanggal 1 Januari pada saat kembali ke Jakarta. Kami sudah melakukan beberapa antisipasi seperti penambahan kapasitas di gerbang tol Cikampek Utama yang memang paling padat, itu dari 31 lajur transaksi menjadi 36 lajur untuk menambah kapasitas, dan juga ada beberapa penambahan lajur di Palikanci sepanjang 2 km, penambahan 1 lajur, di Jagorawi juga kilometer 40 sampai 42 juga kita tambah 1 lajur, di Padalenyi, begitu juga ada tambahan akses Bawen di Semarang Solo. Dan kami juga menyiapkan ada beberapa ruas fungsional yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan masyarakat, seperti di Jogja Solo untuk segmen Kartasura Klaten itu kan sudah bertarif ya kemarin. Nah, ini ada penambahan fungsional dari Klaten sampai akses Prambanan sepanjang 8,5 km tanpa tarif, jadi gratis, bisa digunakan secara fungsional. Lalu juga di jalan tol Probolinggo-Banyuwangi untuk segmen Gending Raksaan sepanjang 10,3 km ini juga sama tanpa tarif karena masih sifatnya fungsional. Jadi dan juga ada beberapa
Paling tepat liburan keluarga kapan Bu? Tanggal berapa Bu? Nah, ini bisa dimanfaatkan, kami ada potongan tarif sebesar 10% yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau untuk mudiknya kemarin sudah dilakukan ya pada tanggal 19 Desember, itu ada potongan tarif 10% dan nanti juga bisa dimanfaatkan pada tanggal 28 Desember arah ke Jakarta dari Semarang dan juga tanggal 3 Januari. Dan ini khusus untuk perjalanan menerus dari Semarang sampai Jakarta, jadi tap in di gerbang tol Kali Kangkung, lalu nanti tap outnya di gerbang tol Cikampek Utama. Ini berlaku untuk semua golongan kendaraan. Tapi pastikan saldo uang elektroniknya cukup karena nanti tidak berlaku buat yang saldonya tidak cukup. Kok cuma Semarang Jakarta doang? Iya, karena memang itu ruas yang diprediksi akan paling padat. Jadi tadi puncaknya jadi di tanggal 21, tanggal 28, dan tanggal 1. Jadi ini yang harus dihindari dan kami lihat untuk mendistribusikan lalu lintas itu memang paling padat di ke arah Trans Jawa dan ini memang paling padat di arah Jakarta sampai dengan Semarang, begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih Ibu Jasa Marga. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Deddy Herlambang, bagaimana persiapan pemerintah atas transportasi menjelang Natal tahun baru ini menurut Anda? Ya, baik. Kalau untuk masalah persiapan transportasi, khususnya darat itu juga terbagi dua. Ya, kuatin itu Pak. Kereta api dan juga angkutan jalan ya, bus juga travel, kemudian di jasa marga juga ada kendaraan pribadi. Ya. Nah, yang kita cemaskan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Korita juga ya bahwa masalah cuaca atau perubahan cuaca ini yang sangat rentan terhadap gangguan penerbangan ataupun pelayaran. Ya. Tetapi untuk yang kami garis bawahi di sini, yang sebenarnya lebih bahaya lebih rentan bagi catatan kami, itu adalah pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat. Kapal-kapal kecil maksudnya? Ya betul, itu juga termasuk juga dengan penyeberangan danau, antar pulau, sungai, dan danau. Ya, itu biasanya itu di luar pengawasan pemerintah pusat ataupun di luar pengawasan pemerintah daerah. Kalaupun tadi disampaikan juga bahwa ada cuaca ekstrim, tapi saya yakin khusus untuk pelayaran dan penerbangan mereka udah standar, navigasinya udah standar internasional ya. Sudah standar ya. Tapi kalau untuk pelayan rakyat ini yang kita juga masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu karena ada yang perlu diperhatikan enggak yang khusus atensi dari pemerintah? Banyak sekali. Ya, itu misalnya untuk pelayanan rakyat ya, misalnya dari DKI Tangerang ke Kepulauan Seribu misalnya, mereka juga berlibur ke sana. Kemudian dari Jepara, Semarang ke Karimun Jawa, Bali, NTB, misalnya Sulawesi, juga Danau Toba itu juga rentan juga penyeberangannya. Itu kadang-kadang juga pernah dulu kapal tenggelam, kapal terbakar dan segala macamnya kena badai. Mungkin juga di luar batasannya itu biasanya kapal-kapal rakyat itu biasanya kan sering overload Pak. Overload ya. Jadi seperti dulu pernah kapal Jahro itu di Kepulauan Seribu ya misalnya tahun 2017 misalnya. Itu muatannya hanya 100. Tapi karena itu liburan overload sampai 300. Dan ini juga di luar pengawasan. Jadi hal-hal seperti ini yang jadi perlu pengawasan dari aparat begitu ya. Khususnya di pemerintahan di daerah masing-masing ya, entah itu di kabupaten, entah itu di kota. Kalaupun ada dinas perhubungan tentunya akan lebih melakukan pengawasan terhadap. Kayaknya pengawasan lebih fokus ke jalan tol ya, benar nggak itu? Jalan tol sebenarnya kalau jalan tol hukumnya begini. Kalau untuk kita sekarang bicara ke masalah jalan ya, entah jalan nasional atau jalan tol, hukumnya adalah semakin banyak volume yang melakukan perjalanan, kan kecelakaan akan semakin tinggi. Tapi kebalikannya kalau hukumnya kalau semisal volume kendaraan itu rendah, kecelakaan juga akan turun.
yang bagus, yang berhasil apabila volume kendaraan naik, kecelakaan juga menurun. Nah itu baru berhasil. Tapi di kita itu masih belum. Masih belum ya? Indikasi kita di Lebaran. Pak Trubus, gimana? Apa yang harus diperhatikan di menjelang Natal Tahun Baru ini? Ada nggak saran-saran ke pemerintah? Iya, kalau saya dari kebijakan publik sih sebenarnya pertama tentu informasi terkait karena cuaca ya, itu titik-titik di mana mungkin tanah longsor, kemudian jalannya tapi retak. Orang Indonesia itu, biasanya jarang ya, jarang tahu di mana menemukan info itu ya. Iya, harusnya kan ada informasi disampaikan itu. Kemudian tempat-tempat wisata itu kan biasanya tempatnya yang sulit-sulit gitu ya. Artinya jalannya itu untuk menuju ke sana itu biasanya ada yang naik gunung, ada yang pinggir pantai. Nah ini kan sesuatu yang perlu diinformasikan kepada publik itu. Ini minim sekali. Ini siapa yang wajib menginformasikan? Apakah BMKG atau siapa? Kalau BMKG secara pusat, secara nasional, tapi harusnya daerah itu karena daerah masyarakat mana punya kemampuan. Nah ini yang menjadi persoalan kolaborasi pemerintah pusat daerah itu sering minim daerah. Empower. Kenapa? Pusat mengempower, memberdayakan pemerintah daerah. Oh begitu. Ada koordinasi dengan karena BMKG juga ada yang di daerah. Oh ada di daerah? Ada. Seluruh Indonesia, seluruh provinsi ada BMKG. Yang ngasih data ke mereka itu dari pusat atau dia sendiri yang selidiki? Kalau tentang cuaca dari BMKG pusat dan daerah. Kalau tentang cuaca. Tapi kalau tentang banjir, longsor itu di luar kewenangan BMKG. Banjir longsor di luar kewenangan BMKG. Apalagi Pak? Iya, yang kedua terkait dengan ini kalau transportasi tol nih. Tol itu seringkali kalau Lebaran itu memang lebih ini ya, pokoknya informasinya lebih siap gitu ya. Tapi kalau Natal itu minim gitu, minim informasi sehingga ketika nanti misalnya di rest area, di tol ini ya, rest area itu sering numpuk di situ. Jadi orang mau keluar susah, mau masuk juga akhirnya ada yang tiduran di pinggir tol itu seringkali terjadi. Nah ini seringkali harus ada penindakan sebenarnya dari pihak ini BUJT Jalan Tol, pengelola tapi jalan kan tol. nikmat liburannya di situ. Nah memang ini masalah mereka terus bisa tidur di situ bawa anak-anaknya. Nah itu penting, yang itu informasi itu kalau tol ya. Kemudian informasi mengenai one way, kemudian itu jalan mungkin istilahnya ganjil genap. Itu memang perlu diterapkan pada titik-titik tertentu karena memang kadang-kadang volume kendaraannya banyak sekali itu kadang-kadang nggak siap mereka itu sudah dibiarkan itu mereka udah bayar masuk ke dalam ya udah biarin aja mereka mau. Informasi seperti ini dari siapa? Dari Kemenhub atau dari BMKG? BMKG kan hanya cuaca ya. Kalau informasi lalu lintas dari Kemenhub. Kemenhub sebenarnya Komhub sama Polri juga ada di situ informasinya. Dulu Anda udah siap nggak Kemenhub untuk hal-hal seperti itu? Biasanya yang Nataru jarang. Kalau Nataru jarang informasinya disampaikan. Biasanya ada kalau Lebaran, Idul Fitri. Kalau Lebaran itu lebih siap. Dia lebih siap. Kalau Natal Tahun Baru kenapa? Karena kurang. Mungkin lebih sedikit gerakan atau apa? Biasanya asumsinya sedikit legal. Tapi ini Nataru ini diperkirakan ada 110 juta orang yang akan bermobilitas di tahunan ini. Nah ini kan harusnya ada persiapan jauh lebih baik sebenarnya. Jadi harusnya Kemenhub lebih ada persiapan dini ya? Iya, sebenarnya untuk preventif. Kemudian ini banyak juga yang itu bis-bis yang biasanya bis pariwisata itu yang begini. Karena bis pariwisata jarang dicek itu rem ceknya itu. Nah itu seringkali remnya blong. Itu barangkali terjadi, itu yang sering terjadi. Nah ini juga harus diantisipasi. Artinya ini Kemenhub ini sebenarnya harus ngecek bahwa ini semua harus siap. Jangan sampai nanti masyarakat kan tinggal sewa saja, bayar satu bis berapa. Ya, Ibu Jasa Marga. Emang kalau Natal Tahun Baru sama Lebaran perbandingannya apa? Kami dari pihak Jasa Marga pada prinsipnya sama. Kami melakukan Jasa Marga Siaga untuk seluruh Jasa Marga Group itu menyiagakan seluruh di titik-titik yang memang akan ada peningkatan lalu lintas, penambahan petugas, layanan transaksi, layanan lalu lintas. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian apabila tadi ada hal-hal yang memang tidak tertib gitu ya, baik itu di jalan tolnya, di ruasnya maupun di rest area, itu kami bersama dengan pihak kepolisian menindak untuk bisa dihimbau kepada pengguna jalan tol ini untuk bisa tertib. Pada prinsipnya kami sama menginformasikan keseluruhannya, langkah-langkahnya, dan tentu saja memang ada perbaikan terus ya setiap periode mulai dari Lebaran ke Nataru, nanti Lebaran lagi, seperti itu. Oh begitu ya. Sekarang dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 1 Januari kira-kira hari apa yang harus hati-hati? Bakal ada ekstrim. Dari data kami memohon siaga. Dari sisi pemerintah kami menganggap ekstrim itu ada di sepanjang hari untuk kesiapsiagaan.
agar aparat itu berjaga-jaga apakah jalan harus ditutup atau dialihkan. Jadi levelnya kami pada skenario terburuk seakan-akan ekstrim sepanjang hari. Meskipun kami melakukan modifikasi cuaca. Namun karena fenomenanya terlalu banyak, ada 6 fenomena terjadi bersamaan, diprediksi kemampuan modifikasi cuaca ya sekitar 30%. Sehingga kesiapsiagaan oleh aparat pemerintah itu tetap ini. Baru saja ini kami keliling ini ke provinsi-provinsi yang diidentifikasi akan menjadi zona merah. Kira-kira Natal tahun baru Bali gimana? Prediksi? Termasuk curah hujan meningkat. Meningkat juga? Ya, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, padahal saya mau dansa di situ malam tahun baru. Oke, ketemu lagi di Hot Room. Nanti kita akan tanya para wisata kepada Ibu DPR kita yang cantik. Hot Room. Dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Kopi luwak hitam premium. Kopi luwak yang sangat aman di lambung. Kopi kesayangan Hotman sudah puluhan tahun. Jadi kepada profesional yang bekerja keras seperti Hotman, mulailah harimu tiap hari dengan kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman. Aduh. Ibu DPR, bagaimana kesiapan para wisata kita? Apakah ada koordinasi dengan Kementerian Pariwisata? Ya. Dan juga mengenai transportasi barang, katanya mau dibatasi selama liburan ini. Iya. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, itu daerah-daerah destinasi wisata unggulan itu ada di Bali, Yogyakarta, dan juga Bandung. Nah, di Bali, Yogyakarta, Bandung. Ya, ini diprediksi bahwa itu akan lebih tinggi 30% daripada rata-rata per bulan. 30% jumlah orang akan melonjak itu. Ya. Tentu pemerintah sudah harus mempersiapkan juga beberapa fasilitas-fasilitas fisik. Yeah. Karena tempat-tempat pariwisata itu tidak kita pungkirin tempat parkirnya juga harus layak. Kemudian juga toiletnya, bahkan ada yang ketika Nataru atau hari-hari besar itu menambah ada toilet portable dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga kenyamanan dari wisatawan. Ya, terkait dengan logistik, berdasarkan data dari Asosiasi Logistik Indonesia, itu 60% logistik itu dikirim melalui darat. 60%. Apakah bakal dibatasi atau tidak selama liburan ini? Ya, sebenarnya pembatasan ini juga harus hati-hati dan harus sangat selektif sekali. Terutama itu tidak berlaku bagi kemudian kebutuhan pokok, BBM. Tapi mana mungkin dibatasi, kan nggak pernah kita lihat. Orang lewat-lewat aja dari jalan tol. Faktanya mungkin seperti itu. Tetapi memang bagi kebutuhan pokok, kemudian obat-obatan, terus kemudian BBM dan BBG itu tidak boleh. Tetapi bagi logistik lain itu bukan dibatasi. Tetapi air kemasan katanya dibatasi, bukan? Saya rasa tidak. Ini bukan karena itu kan termasuk bahwa itu kebutuhan harian. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan harian. Dan untuk yang misalnya logistik barang lainnya itu bukan dilakukan pembatasan jumlah, tetapi kemudian diatur alurnya. Mungkin di jam-jam yang tidak sibuk atau tidak padat seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya ada kegiatan konstruksi dan lain sebagainya, itu juga mungkin diaturnya. Itu kan sudah ada juga pengaturannya di dalam SKB yang ditetapkan Menteri Perhubungan, Kementerian PU dan juga Polantas Polri. Bali gimana? Ada special attention nggak untuk Bali? Itu kan tempat turis penghasil devisa Indonesia. Iya. Bali kan memang penghasilan terbesarnya dari wisatawan yang datang, baik mancanegara maupun dalam negeri. Tentu Bali sudah pemerintah telah mempersiapkan bagi daerah destinasi-destinasi unggulan ini terhadap seluruh baik itu infrastrukturnya maupun juga pengaturan daripada wisatawan tersebut. Saya pikir overcrowding yang disampaikan ini tidak seperti apa yang juga dibayangkan, bahwa pemerintah sudah melakukan kesiapan-kesiapan untuk menangani overcrowding tersebut. Begitu. Ya. Jadi Bali aman-aman aja ya? Insya Allah aman-aman saja. Gimana Pak Dedi? Bali gimana? Bali, Jogja sama. Bali katanya Bandung. Bandung gimana? Bandung termasuk salah satu pusat favorit, tapi itu udah gila-gilaan macetnya. Yes. Kalau tupoksi saya kan memang di keselamatan Pak. Kalau misalnya di Bandung, yaitu tadi
kalau misalnya kita ini saat ini kalau Nataru kan juga kita bareng juga dengan liburan sekolah. Ya. Liburan sekolah otomatis ada bus-bus pariwisata. Biasanya bus-bus pariwisata ini yang berbahaya. Berbahayanya karena memang mereka angkutan non trayek ini memang biasanya memang di luar pengawasan. Begitu ya. Ibu Jasa Marga, Bandung gimana? Orang Jakarta itu semana-mana sekarang Bandung ya Pak. Itu udah gila-gilaan macetnya, gimana persiapannya itu? Ya betul sekali. Jadi memang Bandung menjadi salah satu diprediksi yang memang ke arah sana ya. Jadi kami mantau ada 4 gerbang tol utama. Salah satunya memang gerbang tol Kalihurip Utama itu menjadi pintu masuk dari Jakarta menuju Bandung. Itu diprediksi memang dari mayoritas yang keluar Jakarta itu kan ada ke arah timur, itu 42%, itu nanti akan terbagi yang ke arah Trans Jawa dan juga ke arah Bandung. Nah ini memang masih 50% itu yang ke arah timur ke arah Bandung, dan tentunya kami juga menyiapkan tadi ada peningkatan kapasitas gitu ya, terus juga penambahan layanan transaksi di gerbang tol seperti penambahan petugas, mobile reader supaya jadi tidak ada penumpukan pada saat melakukan transaksi di gerbang tol gitu. Jadi memang titik-titik ini juga menjadi pantauan kami. Contohnya memang menuju Bandung itu kan di kilometer 66 tuh yang pertama ya di Daulan, itu juga kami jaga di situ dengan pihak kepolisian untuk bisa memastikan apabila melebihi kapasitas, kami bersama dengan pihak kepolisian, tentunya dengan diskresi kepolisian, akan diberlakukan kontraflow misalkan gitu ya. Jadi ada batasan-batasan jumlah kendaraan per jamnya yang diatur. Nanti apabila melebihi akan ditambah jadi satu lajur. Kalau ke Bandung itu malam atau siang? Saat hari tanggal merahnya itu justru lebih banyak di pagi sampai siang. Di pagi ya, sampai siang. Kalau untuk ke arah tempat wisata gitu ya. Oke, terima kasih. Ibu peramal cuaca, ada alatnya nggak? Ada. Jadi tadi untuk memprediksi itu kan ada radar. Memprediksi, tapi radar. memodifikasi? Ada, yaitu dengan garam. Hah? Garam. Apa, dibawa naik pesawat? Naik pesawat, ya, naik pesawat. Terus? Kemudian kalau ada awan-awan tebal ini biasanya dihindari oleh pilot karena berbahaya. Yeah. Kalau ini malah ditabrak. Di situ garam ditabur. Itu bisa berapa ton itu garam? Beberapa ton. Jadi kalau misalnya satu hari itu bisa beberapa ton. BMKG sering melakukan itu? Kami iya, tapi bekerja bersama. Kami kan tidak bisa setir pesawat nih dengan TNI atau dengan BNPB ini. Jadi, Pulau Jawa gitu. Menjelang Natal tahun baru udah disiapkan garam berapa ton atau belum ada? Oh, sudah dijalankan sejak tanggal 7 Desember. Setiap hari 24 jam. Apanya yang dijalankan? Garamnya itu dia menabur garam itu. Di mana? Di laut Jawa. Sebelum masuk, waktu itu kami 78 itu melindungi DKI. Karena sudah diprediksi akan terjadi hujan ekstrim. Berkoordinasi dengan PJ Gubernur DKI, akhirnya tanggal 78 yang harusnya itu ekstrim, itu menjadi hujan biasa. Itu. Begitu. Jadi awan yang harusnya belum turun, harusnya bertiup ke arah darat, ke DKI, itu dipaksa turun di atas Laut Jawa. Jadi mempercepat, jadi menyemai awan hujan, dikarbit biar cepat turun gitu. Nanti sudah ada persiapan untuk kira-kira belum tahu kapan lagi digaramin itu semua. Oh, ini masih berjalan terus. Masih ya? Masih sampai nanti awal tahun baru istilahnya. Gimana Trubus? Komentarnya atas ini semua, coba. Iya, kalau saya komentarnya adalah yang penting masyarakat karena sisi publik ya, publiknya harus diberikan informasi. Artinya ketika itu sedang rekayasa, nah kemudian daerah mana nanti akan hujan deras, informasinya jadi tahu karena biasanya hujan deras, petir, itu pohon tumbang. Nah kalau pohon tumbang biasanya menghambat orang bermobilitas, itu yang jadi masalah di situ. Nah masyarakat harusnya diberitahu gitu. Kalau memang daerah sini mau hujan deras karena memang pengalihan rekayasa dari Jakarta misalnya, berarti anginnya mau diarahkan kemana? Ke Bogor. Atau ini hujannya di arah Bogor, berarti masyarakat Bogor udah siap gitu. Kalau mau ke arah ke Bogor berarti harus ada kesiapan. Terus secara global persiapan menurut Anda sudah nggak ada yang perlu diwakati? Ada saran nggak kepada DPR atau kepada BMKG di sini dari para pengamat ini? Ya tadi memang kalau saran kami ya seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa yang terkecil-kecil ini biasanya memang jauh dari penguasaan pusat atau penguasaan daerah. Makanya, misalnya apa? Seperti tadi Pak, pelayaran rakyat itu kan. Oh, pelayaran rakyat. Itu kan juga baru minggu kemarin kan juga ada beberapa perahu-perahu tenggelam juga di Sulawesi juga, di Ambon juga.
ini tuh kan jauh dari. Tapi kalau ketika kecelakaan misalnya pesawat heboh banget. Padahal setiap hari kendaraan di jalan 1 jam itu 3 sampai 4 orang meninggal dunia karena kecelakaan. Gimana? 1 jam 3 sampai 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Di mana? Darat. Di Indonesia? Di Indonesia. Tiap jam meninggal? 3 sampai 4 orang. Itu data dari siapa tuh? Dari Korlantas. Tiap hari, tiap jam? 4 orang meninggal di Indonesia gara-gara kecelakaan lalu lintas? Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, nasional. Saya baru tahu itu 4 orang. Jadi dari data Korlantas sejak Januari hingga Desember awal itu sudah 27.000 meninggal. 27.000 meninggal. Belum kita menghitung yang disabilitas tetap. Ya, maaf. Berarti lebih bahaya jalan darat dong daripada pesawat. Betul, pesawat lebih aman, Pak. Pesawat lebih aman daripada darat. Tapi ketika pesawat jatuh heboh banget. Padahal darat itu mencabut nyawa. Dan itu banyak kan di semua kota, tidak di apakah di jalan di kota besar atau kota kecil? Kalau kita secara provinsi paling banyak itu di Jawa Timur. Di mana? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur, Kenapa Surabaya. Itu? Karena memang di angkutan lebih banyak di jalan nasional. Lalu yang kedua Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang ketiga DKI, yang keempat Jawa Barat, yang kelima Makassar. Itulah secara grafis memang kecelakaan. Malah Jakarta termasuk agak yang ketiga. Agak ketiga ya. Betul. 4 tiap hari meninggal. 4 tiap hari meninggal. Itu belum yang yang disabilitas yang cacat tetap ya. Oh, baru tahu saya itu ya. 4 orang meninggal 1 hari di kecelakaan darat ya. Hah? 1 jam. 4 orang meninggal 1 jam. 1 jam ya. Oke, ketemu lagi di Hot Room, kita bahas lagi yang sesi terakhir nanti. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Kepala BMKG, coba dikasih pesan-pesan ke Mas yang mau mudik, apa yang paling fokus perlu dipersiapkan dan diperhatikan menjelang mudik? 1, mohon terus monitor perkembangan informasi cuaca di aplikasi Info BMKG, karena kalau misalnya Anda akan melakukan perjalanan 6 hari sebelumnya, itu cuacanya sudah kita ketahui mulai hari ini. Jadi maksimum 6 hari sudah tahu ya? Sudah tahu. Oke. Ya itu. Jadi silakan kita bisa tahu jam berapa mau hujan di titik di kecamatan mana. Itu bisa tahu. Sekali lagi Bu, diklik di mana? Info BMKG, aplikasi Info BMKG. Oke. Itu ada di situ. Di jalur mana akan terjadi hujan. Itu akurasinya berapa persen? Kalau cuaca di darat itu 90%. Oh. Itu di darat. Ya. Kalau penerbangan harus 100%. Penerbangan 100%. Oh begitu. Iya, lebih ketat penerbangan. Jadi nggak boleh salah. Apalagi pesan Ibu kepada para pemudik ini? Nah, yang kedua ini setelah memonitor susun perencanaan. Jadi kalau mau jalan yang aman itu lewat jalur mana, atau kalau memaksa ingin di jalur yang sama jam berapa? Karena hujan itu bisa diketahui mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi susun perencanaan perjalanan. Jadi seperti itu. Jam hujan itu kan tidak tergantung jamnya, kan ada pagi, ada malam, ada siang, begitu. Tapi perakiraan itu sudah bisa tahu. Tanggal 6 itu mau turun hujan pukul berapa, itu sudah bisa tahu. Sehingga kita bisa merencanakan, oh besok aku mudiknya. Itu pas, itu 90% benar itu akurasinya? Iya. Oh begitu? Betul, iya. Sekarang zamannya udah beda Pak. Bukan hal yang luar biasa lagi, itu tuntutan. Apalagi Bu? Apalagi untuk pemudik? Yang kedua ini jangan merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan. Karena hujan kali ini lebih lebat dari tahun lalu. Hujan bakal lebih lebat? Akan lebih lebat dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Jangan buang sampah sembarangan. Karena itu akan menyumbat drainase. Kalau masih sempat, rumah saya aja kebanjiran Pak. Jadi kami buat sumur resapan tambah lagi. Oh begitu. Sumur resapan. Jadi jaga lingkungan. Jaga lingkungan itu. Jadi paling penting info cuaca ya? Info cuaca. Info cuaca di aplikasi? Info BMKG, di sosial media, di sosial media juga ada, di YouTube, di laman BMKG juga ada, di televisi, di radio juga ada. Jadi sebelum berangkat sudah harus tahu resiko yang akan terjadi. Betul.
Wah, ternyata BMKG ini gunanya banyak juga ya. Insya Allah. Oke. Ibu DPR ada pesan untuk rakyat di menjelang libur ini? Ya, pesan saya yang pertama adalah safety first. Safety first? Ya, bagi pemudik dan bagi yang ingin berwisatawan. Jadi keamanan adalah yang nomor satu, keselamatan nomor satu. Tetap cek dulu kendaraan dan lain-lain sebagainya, persiapan-persiapan ketika akan mudik. Terus yang kedua, saya sesuai dengan mitra kerja saya juga di pariwisata, saya menghimbau kepada pemudik yang akan berwisata, salah satunya Bang Hotman yang akan berwisata ke Bali, untuk tetap sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, menjaga kebersihan, jadilah wisatawan yang bertanggung jawab. Artinya menjaga lingkungan dan juga aware terhadap kebersihan lingkungan. Terima kasih Ibu DPR. Dari Jasa Marga, apa pesan untuk para pemudik? Apakah ada diskon jalan tol selama mudik ini? Kenapa nggak pernah ada diskon selama mudik, selama tahun baru Natal? Kita ada potongan tarif untuk selama periode Nataru ini. Kemarin pada saat arus mudik sudah dilakukan pada tanggal 19 Desember sebesar 10%. Lalu nanti untuk kembalinya juga akan diberlakukan pada tanggal 28 Desember dari Semarang ke Jakarta dan juga di tanggal 3 Januari. Jakarta Bali nggak ada? Sendiri. Jakarta Bali nggak ada? Jakarta Semarang mulu. Nggak ada, kayak kejauhan nanti jarak darat, laut, dan udara. Baik, untuk himbauan kepada pengguna jalan tolnya, ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk masyarakat yang akan menggunakan jalan tol. Yang pertama sama seperti dengan Bu Rita dari BMKG, itu dalam merencanakan perjalanan. Hindari waktu puncak, pilih waktu yang memang tidak menjadi waktu yang favorit, dan juga melakukan perencanaan perjalanan. Kita ada aplikasi namanya Travoy, nanti jadi bisa diunduh di iOS maupun di Android. Apa nama aplikasinya? Travoy. Itu untuk seluruh Indonesia Travoy. atau itu hanya jalan tol ya? Betul, untuk seluruh untuk seluruh Indonesia di jalan tol milik Jasa Marga Group. Nah, ini di sini bisa cek rute perjalanannya, tarifnya, bayarnya di jalan tol mana saja. Bahkan ada fitur CCTV yang memang menjadi favorit nih untuk bisa masyarakat bisa langsung lihat sendiri secara real time kondisi di ruas-ruas mana yang mau dipilih, itu bisa langsung dicek CCTV kami yang ada lebih dari 2.500 CCTV tersebar di ruas tol milik Jasa Marga. Lalu yang kedua, sama tadi dalam melakukan persiapan perjalanan, pastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan layak dan prima. Pastikan perbekalannya, misalkan bahan bakarnya cukup, saldo uang elektroniknya cukup, gitu. Jadi nanti semua informasi juga bisa dicek di aplikasi Travoy itu, posko-posko di mana, terus juga bahan bakar, SPBU itu juga ada. Lalu yang ketiga adalah selama berkunjung di rest area, misalkan untuk beristirahat, kami menghimbau untuk pengguna jalan tol tidak berlama-lama untuk ke toilet, untuk beli makan, ibadah, atau juga mengisi bahan bakar. Lalu yang terakhir adalah penting sekali selama perjalanan untuk pengguna jalan tol memastikan mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan. Apabila misalkan nanti ada rekayasa lalu lintas, itu mohon sekali untuk bisa mengikuti rambu-rambu yang ada di sana dan juga bisa menghubungi call center Jasa Marga 24 jam di 14080 apabila ingin meminta layanan atau mengetahui informasi juga bisa kok. Berapa nomornya? 14080. 14080 call center ya. Ya. Terima kasih Ibu Jasa Marga, terima kasih. Sekarang Pak Dedi Herlambang. Ya. Apa pesan untuk para pemudik? Baik, begini, menurut data yang kami bawa sampai saat ini, bahwa untuk special days ya, seperti Lebaran, Nataru, memang terjadi banyak kecelakaan. Ya. Tetapi bukan kecelakaan dalam perjalanan panjang untuk di jalan tol atau nasional, tapi justru di titik-titik wisata. Ya. Jadi dari rumah ke tempat wisata justru terjadi banyak kecelakaan di sana. Ya. Nah, untuk saran dari kami, pemerintah daerah di sana, juga Kapolres, kemudian juga di sub setempat itu lebih aware mengenai masalah. Pemda juga harus berperan, khususnya di tempat wisata. Karena data yang kami handle, kami baca itu memang banyak di tempat wisata. Iya, tempat wisata. Malah justru bukan di jalan tol atau jalan nasional, justru di tempat wisata itu paling banyak. 50% lebih, betul. 50% lebih kecelakaan justru banyak ada di tempat-tempat wisata. Seperti itu. Terima kasih Pak Dedi. Pak Trubus? Iya, kalau dari saya ini aja Pak. Yang penting yang jangan menggunakan roda 2 atau naik motor. Jangan menggunakan roda 2 untuk. Ya kalau nggak punya menggunakan apa dong Pak? Pakai ini transportasi umum dong. Kan transportasi umum kan ada disediakan transportasi umum. Kan dari segi kecelakaan,
motor memang lebih tinggi ya. Lebih tinggi. 70 sampai 80% kendaraan roda 2. 70 sampai 80% ada kecelakaan roda 2. Ya betul. Sisanya odol, truk, sama bus. Oh begitu ya? Ya. Naik motor paling banyak. Terus yang kedua itu karena tadi Jadi ada pertama usahakan jangan naik motor mudik. pulang mudik. Ini karena kondisi. Oke, Bapak Ibu semua narsum, terima kasih banyak. Halo para pemirsa, saya juga sangat terkejut barusan ketika para narsum ini mengatakan di Indonesia 4 orang meninggal dalam 1 jam karena di jalur transportasi darat. Dan 70% adalah naik motor. Itu sangat mengkhawatirkan, ya. Oleh karenanya jangan lupa hidup ini singkat, nikmatilah hidupmu. Kamu harus liburan. Hidup ini singkat, nikmatilah hidupmu. Tapi hati-hatilah, ya. Nontonlah buka aplikasi BMKG, ya. Usahakan jangan naik motor, ya. Dan nanti ketemu saya di Pantai Kuta di Bali. Demikianlah Hot Room malam ini yang tayang setiap hari Rabu jam 9 malam. Sampai ketemu lagi Hot Room. Sini Bu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.